Makin gak suka lihat Jordi belakangan. Iya sayang, asik. Jangan lupa nonton terus. Perhatiin, komentarin, potong videonya. Di tengah memanasnya konflik Ruben Onsu dan Sarwendah yang terus menjadi sorotan publik, nama Jordi Onsu kembali ikut terseret dalam berbagai perbincangan. Potongan video siaran langsung Jordi mendadak viral setelah ia menanggapi komentar netizen yang budiman yang menyebut dirinya sebagai adik yang sombong. Respon santainya justru memicu spekulasi baru di media sosial dari berbagai pihak. Jordi mengakui dirinya sebagai adik yang sombong, namun menambahkan bahwa ia juga sedang menjaga sebuah rahasia besar. Pernyataan tersebut langsung mengundang beragam reaksi netizen yang berbakti, terutama karena muncul di tengah konflik keluarga yang sedang ramai dibahas. Sebagian netizen yang budiman mempertanyakan sikap Jordi, sementara lainnya memilih mengabaikan pernyataannya dan menunggu fakta sebenarnya terungkap nanti. Artis bukan cuma numpang kakaknya, spill. Ketik spill yang banyak. Bongkar. Biar meledak pulau Indonesia. Beb, tolong minum. Pertama, saya bukan artis. Yang kedua, saya nggak numpang hidup. Ada juga saya yang ngebeliin rumah. Ada juga saya yang bayar pakai duit kantor saya, paham gak? Oke, so. Duit kantor apa? Coba aja ibu pikir-pikir. Kira-kira kantor apa? Kantor nama saya, yang bikin kantor saya. Gimana nih? Ih, serem nih, serem banget. Hati-hati. Lu belum kan Beb? Bukan Dava yang dikasih tahu, satu Indonesia harus dikasih tahu sayang. Apa? Makin gak suka lihat Jordi belakangan. Iya sayang, asik. Jangan lupa nonton terus. Perhatiin, komentarin, potong videonya, terus bikin sekutu. Iya nggak? Biar makin nggak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Menyala. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Siapin jantungnya, jeng. Iya dong, gak seru. Selama ini diem terus sama semua citra pariwara. Diem terus capek Sekarang pengen menjawab gitu, biar gak salah kaprah terus. Kebenaran akan menemukan jalannya. Ya nggak ada lah kalau nggak diarahin mah kebenaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo bilang juga apa? Akhirnya Ruben Onsu nyentil Jordi Onsu. Jangan diam, lo juga ikut andil kan dalam perceraian. Hubungan keluarga Ruben Onsu menjadi sorotan publik lagi di tengah polemik yang masih terus bergulir pasca perceraiannya dengan Sarwendah. Ruben Onsu udah kagak nahan unek-uneknya lagi. Dia malah mempertanyakan Jordi kenapa mendadak menghilang saat berbagai isu keluarga rame banget diperbincangkan. Rame lagi tuh diomongin sama netizen. Ya juga sih, kenapa Jordi kagak ada ya waktu Ruben Onsu ketemu sama anak-anaknya? Di mana ya Uncle Jordi sekarang? Saat tahu Ruben datang kok gak muncul lagi? Sama seperti keributan yang sedang terjadi saat ini. Tiba-tiba tidak mau menjadi juru bicara lagi. Padahal biasanya ikut campur. Ayo dong, jangan diam.
Anda juga ikut andil dalam perpisahan saya. Banyak hal yang sebenarnya bukan konsumsi publik dan bukan urusan orang lain. Tetapi Anda justru yang sering menjadi penyambung lidah dan ikut skenario. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik hubungan kakak beradik ini? Terlebih di tengah polemik Sarwenda dan anak-anaknya. Ya begitulah isi sindirannya Ruben Onsu buat Jordi. Nah kalau lu Pade sebagai adik kakak biasanya ngeributin apa sih? Kirain adik Ruben Onsu yang sekolah tinggi di Amerika itu selalu mendukung abangnya. Karena kan dia kalau apa-apa selalu abangnya yang selalu ada untuk dia. Buat neti-neti yang budiman ya, adik Ruben sama dia bertengkar itu dari 2022 mau masuk 2023. Yang duluan si adik kalau tidak salah lah. Tapi kalau orang itu bertengkar kakak beradik itu yang selalu speak up di media atau di mana-mana itu adalah adiknya sendiri, bukan abangnya. Ingat, adiknya sendiri. Ya, adiknya sendiri. Bukan gara-gara Ruben pindah keyakinan, bukan. 2022 itu pertengkarannya itu orang di speak up adiknya kok. Ya lu bagaikan kacang lupa pada kulitnya lah dia. Nggak tahu diri. Udah hebat kali lah dia kayak gitu. Dia nggak pernah senang kurasa kalau lihat abangnya itu rumah tangganya adem ayem sampai maut memisahkan, bahagia dunia akhirat. Dia tidak suka. Dia dengki kali ku tengok. Lama-lama kau yang merosot. Mudah-mudahan di boykot lah dia kan. Kalau kau jadi adik, jangan durhaka kali sama kakak kau. Kasihan dia. Gak ada hati nurani kau. Gak ada niat kamu sedikit pun untuk membela kakak kau. Aku tahu semua harta kakakmu tuh sudah kau ambil kan, yang atas nama kau tuh sudah diambil. Tapi kakakmu diam aja ya karena dia menganggap kau adiknya gitu loh. Adiknya. Jangan menjadi adik yang maling kundang, jangan. Ya, waktu kita sehat, waktu kita happy, bahagia, kita nggak butuh yang namanya keluarga atau saudara. Tapi ingat, waktu kau tumbang, waktu kau diambil nikmat sehatmu sama Allah, waktu kau diambil nikmat rezekimu sama yang di atas, ke siapa kau akan bercerita? Kau akan lari peluk siapa? Kau akan bersandar di pundak siapa? Otomatis keluarga, kakak, ya kan, ibu, ayah, kayak itu. Kita nggak jauh-jauh dari keluarga ketika kita lagi sulit. Ya, kami tuh nggak kenal siapa kau dulunya. Sumpah nggak kenal siapa kau. Tapi kau kena sering digandeng dulu sama kakakmu. Ya kan, jadi kita tahu, oh ternyata adiknya gitu. Jadi kau itu nggak usah jahat-jahat amat sama kakak kau. Ingat semua kebaikannya. Kau pernah dibelikan mobil terbaru pada zaman itu, ya kan. Kau ya bisa dikenal orang juga karena nama belakangmu persis sama belakang kakakmu gitu loh. Kita mah nggak tahu siapa kau, jadi jangan jahat-jahat sama kakakmu, sama saudara, apalagi saudara kandung. Nggak boleh, itu dosa. Nggak ada di agama kau dosa seperti itu. Dosa itu kan masih katanya. Iya kan, Kicomania, itu masih katanya, belum faktanya. Ya, kalau dia sudah berani mengatakan faktanya, baru nih kita netizen itu agak-agak bekerja keras sedikit, mencocok logikan segala macam. Ini kan ya baru ngebacot doang dia. Sama kan kayak si Endah juga bilang gitu. Belum aja aku ngeluarkan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi nggak ada sampai sekarang. Ujung-ujungnya ya, setiap mereka bilang gitu mau ngancam-ngancam si RO, ya kan. Si Endah juga kemarin dia ngancam tuh kan. Banyak dia pegang bukti katanya, banyak dia pegang bukti. Ujung-ujungnya setelah dia ngomong itu, yang beredar itu, ya kan, yang dikeluarkan oleh Allah itu ternyata itu aibnya dia sendiri. Aibnya dia yang beredar tanpa diminta sama si Ruben juga, ya kan, tanpa diminta itu.
itu langsung berdatangan ya kan, karena jelinya netizen kita. Siapa yang mengetuk hati netizen kita? Allah. Iya kan, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tuh tanpa ridho dari Allah, iya kan, gitu loh. Jangankan kita manusia, daun yang jatuh sehelai pun tidak akan jatuh kalau Allah tidak bilang jatuh kau daun, gitu. Ya gitu juga masalah ini. Setiap mereka gitu kan mau menghancurkan si Onsu ya dengan katanya, dengan ngebacotnya itu, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Aibnya mereka yang kebuka. Nah begitu pula si adik kandung Durjana yang tidak tahu diri ini, ya kan, dia kan juga bilang gitu kemarin. Tahu-taunya apa? Foto berpangkuan sama si ikan pesut muncul. Jadi kita itu nggak usah heran, ya kan, nggak usah kelimpungan karena ada omongannya dia begitulah. Tong kosong itu selalu nyaring bunyinya. Sama kayak ayam, siapa yang berketok itu yang bertelur. Iya kan? Jejak digital itu tuh sudah jelas si Ruben Onsu itu sama keluarganya kayak gimana. Jangankan sama adik kandung, sama orang lain si Onsu kayak gimana, apalagi sama keluarga gitu ya kan. Jadi kita harus berpikir logik. Jangan mudah terpengaruh sama kata-kata yang ada di media sosial begitu. Biasalah, ya kan. Orang itu ya, orang-orang jahat seperti mereka ini tuh selalu nakut-nakutin, selalu ngeluarin hoax segitu. Biarkan netizen, rahasia apa itu? Mana ada rahasia? Rahasianya yang ada itu dia yang mensabotase. Gitu loh ya. Jadi gak usah bingung.